Pada kesempatan ini, insyaallah kajian tersebut bersama guru kita dalam Quran Al-Ustaz Muhammad Al-Simba untuk pembahasan Surah Nabawiyah, yaitu perang Zatul Riqab dan perang Al-Muraisi. Hari ini mengusul mengenai mari kita awali kajian tersebut ini bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan hadirat, atau hadirin aja nggak ada hadirat nih. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiat. Juga di atas itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pagi hari ini kita bisa bangun dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan diberikan taufik oleh Allah. Sehingga kita dengan sadar dan juga tanpa paksaan bangun dari tidur bersuci lalu menuju ke masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Maka ini adalah nikmat yang besar yang harus kita jaga dan juga kita syukuri agar kita diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau, dan semoga kita bisa terus mengikuti beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Sirah Nabawiyah, yang dimana pada pertemuan terakhir berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kita sudah membahas perang Bani An-Nadir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut, perang Bani An-Nadir, mengusir Yahudi Bani An-Nadir. Sebabnya adalah karena mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca di dalam buku sejarah, perang Bani An-Nadir ini terjadi sebelum perang Al-Ahzab atau perang Khandaq. Ada juga beberapa peperangan lain yang terjadi sebelum perang Ahzab, sebelum perang Khandaq. Di antaranya yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu Ghazwatu Dzatir Riqa, perang Dzatur Riqa. Memang para ulama berbeda pendapat terkait tentang kapan terjadinya perang ini. Ada yang mengatakan bahwa perang ini terjadi setelah perang Bani An-Nadir dan sebelum perang Khandaq, yaitu pada tahun 4 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa perang ini terjadi setelah perang Khaybar. Kalau di buku yang saya baca, susunannya adalah setelah perang Bani An-Nadir, lalu ada perang Badr Al-Maw'id, perang kecil, lalu perang Dzatur Riqa, lalu ada Daumatul Jandal, baru perang
Al-Ahzab atau perang Khandaq. Jadi nampaknya buku yang saya baca ini mengikuti pendapat Al-Imam Al-Waqidi dan juga Al-Imam Ibnu Sa'ad bahwa terjadi sebelum perang Khandaq, tahun keempat atau tahun kelima Hijriah di bulan Muharram, akhir tahun keempat atau awal tahun kelima Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah, perang Dzatur Riqa. Apa artinya Dzatur Riqa? Ya, Ar-Riqa secara bahasa artinya adalah potongan-potongan kain. Jadi perang yang yang berkaitan erat dengan potongan-potongan kain. Kenapa demikian? Diceritakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin atau fi ghuzatin. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pasukan. Wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuh. Dan kami ini 6 orang memiliki 1 onta yang kita gilir. Fa naqibat aqdamuna wa naqibat qadamaya. Maka kaki kami ini pecah-pecah. Dan juga begitu juga kaki saya pecah-pecah. Wa saqatat athari. Dan kuku para sahabat itu pada copot, Pak. Kenapa demikian? Karena perjalanan yang jauh. Ya. Mereka harus menempuh perjalanan kurang lebih 300 kilo ke arah Bani Ghatafan. Ya. Bani Ghatafan ini letaknya antara utara dan timurnya kota Madinah. Utara dan timur. Ya. Utara dan timur itu apa, Pak? Timur laut ya. Utara timur laut ya. Timur laut. Timur lautnya kota Madinah. Jaraknya kurang lebih 300 km. Jadi 6 onta dipakai oleh 1 onta dipakai oleh 6 orang. Bergantian, Pak. Kalau jaraknya kurang lebih 300 meter, 300 km. 300 kilo dibagi 6, 50. Ya. 300 bagi 6, 50. Berarti kurang lebih mereka berjalan 250 kilo, naik ontanya cuma 50 km. Dan medan yang mereka tempuh itu bukan medan yang sederhana. Karena memang Jazirah Arab itu semakin ke tengah, maka medannya akan semakin berat. Medannya akan semakin berat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka pada saat itu kaki para sahabat itu pecah-pecah, luka-luka, dan mereka kesulitan untuk berjalan. Kuku mereka ada yang sampai copot karena begitu beratnya medan yang mereka lalui. Kalau kita bayangkan zaman sekarang saja, Pak, kalau kita berjalan di atas aspal 300 kilo, 250 kilonya jalan, itu insya Allah kaki pegel, lecet-lecet mungkin. Apalagi ini jalannya tentu bukan jalan yang proper untuk dilewati, ya kan? Jalannya mereka melewati padang pasir, mereka melewati gunung-gunung batu dan seterusnya dengan keadaan yang begitu sederhana. Maka untuk meredam rasa sakit yang mereka rasakan, mereka memotong kain-kain, mereka lilitkan di kaki-kaki mereka. Nah, tentunya yang menarik dari peristiwa ini bahwa perang-perang yang terjadi di zaman Rasulullah, termasuk perang Dzatur Riqa, itu terjadinya tidak lama setelah perang sebelumnya. Artinya mereka dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, gitu ya. Tapi masih semangat untuk berangkat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena punya ghirah yang besar terhadap agama Islam. Dan begitulah sejatinya mental para pejuang. Ya, seperti ya tentara di negara manapun saya rasa mereka punya mental untuk membela negara mereka. Ya kan, mereka didoktrin untuk bisa membela negara mereka dalam keadaan apapun. Siap menjadi pahlawan-pahlawan yang tidak terlihat, gitu Pak ya. Begitu juga para sahabat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu ghirahnya, atau kalau sekarang karena ghirahnya adalah membela negeri, kalau dulu ghirahnya adalah membela agama Islam, agar agama Islam ini bisa tetap eksis dan terjaga. Karena mereka
meyakini bahwa agama Islam adalah sumber keselamatan. Jadi yang membangkitkan mereka untuk melakukan peperangan bukan sekedar hamiyah jahiliyah, bukan hanya sekedar keperpihakan kepada kelompok tertentu yang tidak memiliki alasan yang jelas kenapa harus berperang, tapi mereka lebih dari itu adalah untuk mendakwahkan agama Islam agar agama Islam ini bisa diterima oleh orang-orang. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita baca di dalam kitab-kitab sejarah apa sebab terjadinya peperangan Dzatur Riqa, maka dijelaskan bahwa mata-mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar ada dua kabilah dari Bani Ghatafan, yaitu Bani Tha'labah dan Bani Muharib, yang mereka sudah berkumpul dan berencana untuk menyerang kota Madinah. Lagi-lagi Pak, sebagaimana perang-perang sebelumnya, perang yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu bentuknya adalah defensif, pertahanan. Jadi bukan kaum muslimin yang menyerang ujuk-ujuk tiba-tiba kota tertentu atau kabilah tertentu tanpa sebab, apalagi dengan niat untuk menguasai sumber daya alam yang ada di kabilah tersebut. Tidak ada sejarahnya dalam Islam demikian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah sifatnya defensif. Maka terkadang Rasulullah menunggu orang-orang yang ingin menyerang Madinah di kota Madinah atau di luar kota Madinah. Atau terkadang juga taktik Rasulullah adalah dengan menyerang mereka terlebih dahulu ketika mata-mata Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwa mereka sudah siap menyerang kota Madinah. Jadi bukan tanpa sebab, Pak. Bukan tanpa sebab. Ini juga menjadi dalil dan bukti bahwa Rasulullah itu selalu dalam keadaan awas dan waspada. Walaupun beliau sudah tinggal di kota Madinah, yang notabene beliau diterima oleh penduduk Madinah, diterima secara internal, berbeda dengan di Mekah, Pak. Kalau di Mekah, tantangan Rasulullah itu justru dari internal Mekah. Ketika sampai di Madinah, tantangan beliau bukan dari internal Madinah. Dari internal Madinah ada tantangan, betul. Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik, tapi masih bisa relatif masih bisa dihandle. Tantangan yang besar adalah justru dari luar kota Madinah, yang mereka selalu berusaha untuk bagaimana bisa menyerang kota Madinah. Maka mata-mata Rasulullah tidak pernah tidur. Kita tidak tahu siapa sahabat-sahabat, atau sebenarnya ada datanya dalam buku-buku sejarah, sahabat-sahabat yang memang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mencari kabar, membaca pergerakan musuh-musuh, sehingga Rasulullah bisa waspada dan bersiap-siap. Seperti perang Dzatur Riqa ini. Jadi mereka mendapatkan kabar bahwa Banu Tha'labah dan Banu Muharib, Bani Tha'labah dan Bani Muharib, yang mereka berasal dari Ghatafan, kabilah Ghatafan, ingin menyerang kota Madinah. Jaraknya 300 km, Pak. Ini kan mata-mata bukan sederhana, Pak. Radius jarak jarak radar mereka itu bukan sekedar satu kota Madinah atau mungkin 10 kilo, 20 kilo, tapi begitu jauh ya. Sehingga mereka bisa membaca terlebih dahulu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama 400 pasukan. 400 pasukan. Ini jumlah yang banyak atau sedikit, Pak? 400 pasukan. Jumlah yang sedikit ya. Bukan jumlah yang banyak. Kenapa? Karena posisi Rasulullah ingin nyamperin satu kabilah yang tentunya markas mereka. Namanya nyamperin markas, pastinya harus dengan kesiapan yang matang dan persiapan yang matang. Kita mendatangi markas, Pak, yang di sana mereka tentunya ya siap, gitu ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa Rasulullah tidak berangkat dengan seluruh pasukannya? Karena pada saat itu tahun keempat, akhir 4 Hijriah atau awal 5 Hijriah, mungkin Rasulullah sudah bisa bawa 2000-an pasukan. Kenapa Rasulullah tidak ajak semuanya? Ya, ini bentuk dari taktik Rasulullah juga. Rasulullah tidak ingin meninggalkan kota Madinah dalam keadaan kosong. Kalau dalam keadaan kosong yang ditinggalkan hanya istri, anak-anak dan orang tua saja, maka
ya Madinah akan menjadi sasaran empuk untuk segera diserang oleh musuh yang lain. Dan tentunya musuh juga punya mata-mata yang tersebar, yang mencari kabar tentang keadaan kota Madinah. Kaum muslimin punya mata-mata, musuh juga punya mata-mata. Dan musuh Islam pada saat itu ada 3 Pak, yang dari luar ya, yang di luar kota Madinah ada 3. Orang-orang Quraisy, yang kedua adalah orang-orang Arab non Quraisy seperti Ghatafan ini. Ghatafan Arab non Quraisy yang ingin juga menyerang kota Madinah dan menghabisinya. Lalu orang-orang Yahudi yang di luar kota Madinah, yaitu Yahudi Khaybar. Jadi Rasulullah selalu awas ya, membaca pergerakan mereka sebagaimana mereka membaca pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah Rasulullah bersama 400 orang pasukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di perkampungan Ghatafan, ternyata mereka takut untuk menghadapi kaum muslimin, sehingga mereka lari tunggang langgang meninggalkan anak dan istri mereka. Mereka lari tunggang langgang sehingga singkat cerita tidak terjadi peperangan Pak. Dalam perang Dzatur Riqa tidak terjadi peperangan yang secara berhadapan begitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi kaum muslimin pada saat itu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan mereka lari, Rasulullah tidak lantas lengah. Rasulullah masih tetap berjaga-jaga. Kenapa? Takutnya mereka lari ini bagian dari taktik, gitu kan? Nanti ketika kaum muslimin merasa sudah menang dan lengah, mereka balik lagi dengan pasukan yang lebih besar. Maka Rasulullah awalnya berjaga-jaga dan beliau melaksanakan salat khauf, ya, salat khauf, disyariatkan salat khauf pada peperangan ini. Dan kalau kita baca di dalam kitab-kitab fikih, salat khauf ini tata caranya bukan cuma 1 Pak. Ada 16 tata cara yang pernah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang satu salat yang kondisional ya. Tata caranya itu tidak mungkin 1 karena namanya perang itu kan kondisinya berbeda-beda. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu mereka pun kembali ke Madinah. Ada beberapa kisah yang terjadi ketika mereka kembali ke Madinah. Kisah yang pertama adalah ketika kaum muslimin beristirahat di sebuah tempat begitu ya, di perjalanan. Mereka beristirahat di sebuah daerah yang banyak pohonnya, tapi pohonnya itu tidak seperti di Indonesia Pak, yang lebat. Pohonnya ya terpencar, satu di sini, satu di sana, satu di sana. Akhirnya mereka beristirahat di tempat tersebut. Dan masing-masing ya berteduh di bawah pohon. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di bawah pohon, lalu beliau menggantungkan pedangnya di ranting pohon. Jabir bercerita, "Fanimna naumatan." Kami pun tertidur dengan lelap. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'una. Maka tiba-tiba kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kita. Faji'nahu fa idza 'indahu a'rabiyyun jalis. Maka kami pun bergegas mendatangi beliau. Ternyata di samping beliau sudah ada orang Arab Badui yang sedang duduk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bercerita tentang kenapa orang Arab Badui ini bisa ada di samping Rasulullah duduk. Inna hadza ikhtarata sayfi wa ana naimun. Orang Arab Badui ini mengambil pedang saya ketika saya tidur, kata Rasulullah. Fastaiqadtu wa huwa fi yadihi saltan. Maka saya pun terbangun, pedang itu sudah ada di tangan orang Arab Badui dalam keadaan terhunus. Dalam keadaan terhunus. Rasulullah tidur, terbangun, tiba-tiba pedangnya sudah di hadapan beliau. Lalu orang Arab Badui ini berkata, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa mencegahku darimu? Siapa yang bisa mencegahku darimu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan mantap, Allah.
Begitulah orang yang beriman, Pak, ketika dalam keadaan terancam dan nampaknya sepertinya menurut pandangan manusia tidak ada lagi jalan keluar, maka dia tetap akan mengatakan dengan mantap Allah. Karena Allah lah yang bisa menakdirkan segala sesuatu. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka ketika mereka dihadapkan dengan ujian dan cobaan, mereka akan mudah menyerah. Mereka akan mudah menyerah, Pak. Orang yang beriman, kalau imannya kuat, menancap di dalam hati, ujian dan cobaan apapun yang mereka rasakan, mereka tidak akan pernah menyerah. Kalau kita lihat orang-orang Gaza, Pak, itu kurang apa diujinya? Orang-orang Gaza, Pak, baru kemarin saya lihat video, tadi malam saya lihat video, kan baru dibom lagi ya, tempat mereka, orang-orang sipil yang mengungsi. Itu mayat sudah seperti sudah seperti pemandangan yang biasa di tengah jalan. Mayat dalam keadaan gosong, hilang tangannya atau tangannya doang, hilang kepalanya, dan orang-orang ya sambil berteriak-teriak merasa sedih mencari anggota keluarganya. Tapi kalau kita lihat, tidak ada orang Gaza yang tinggal di Gaza murtad, ada, Pak? Tidak ada, kan? Ada orang Gaza murtad, Pak? Ada yang pernah tahu orang Gaza murtad? Atau orang Gaza bunuh diri? Pernah dengar, Pak? Orang Gaza bunuh diri karena keadaan mereka yang sudah begitu, mungkin kalau di kacamata manusia tidak ada lagi harapan sudah. Sekolah tidak bisa, kerja tidak bisa, perang diserang tiap hari, makan susah, minum susah, air susah, mandi susah. Tapi tidak ada kisah yang saya dapatkan satu orang dari Gaza itu bunuh diri. Tidak ada. Tapi ternyata di negara-negara yang aman malah banyak bunuh dirinya. Ya kan? Ada yang bunuh diri karena dipecat dari pekerjaan, ada yang bunuh diri karena diputusin pacar, pisah dari suami, pisah dari istri. Ada yang bunuh diri karena punya hutang, ada yang bunuh diri karena tidak diterima di universitas yang dia inginkan, tidak diterima di perusahaan yang ia ingin bekerja di sana, akhirnya bunuh diri. Ternyata terjadi justru di negara-negara yang tampaknya maju, begitu ya. Kenapa? Karena jiwa mereka rapuh, Pak. Tidak punya Allah di dalam hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, dan imannya itu iman yang benar, iman yang jujur. Maka sesulit apapun kehidupan, mereka akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat video orang-orang Gaza, betapa sabarnya mereka ketika mendapatkan keluarga mereka meninggal dunia. Ada seorang ibu mendapatkan anak-anak kecilnya meninggal. Dia mengatakan, ya sudah, saya serahkan kepada Allah. Ini milik Allah. Allah kalau ingin mengambilnya maka bisa mengambilnya. Saya serahkan kepada Allah. Dengan kata yang tegar, dengan kata yang penuh kesabaran, penuh arti. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, begitu juga Rasulullah. Ketika di posisi seperti itu, ya di pandangan manusia mungkin sudah tidak ada solusi lagi, karena ya orang Arab Badui itu tinggal menebaskan saja pedangnya, selesai. Orang Arab Badui itu berkata, siapa yang bisa mencegahku darimu? Maka dengan mantap Rasulullah mengatakan Allah. Ketika mendengar jawaban yang mantap tersebut, akhirnya ia bergetar dan melepaskan pedangnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan dia, memaafkan dia, tapi setelah mengambil janji dari dia. Janji yang pertama, bahwa dia tidak boleh menyerang kaum muslimin. Dan janji yang kedua, dia tidak boleh bergabung bersama orang-orang yang menyerang kaum muslimin. Maka ia pun siap menerima janji tersebut. Dan setelah itu dibiarkan pergi oleh Rasulullah SAW dan tidak disakiti, tidak disentuh sedikit pun. Rasulullah maafkan. Dan nama orang Badui ini adalah Ghawrath bin Al-Harith. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu kisah yang kedua yang terjadi dalam peperangan ini, bahwa kaum muslimin dalam peperangan tersebut ketika pulang menawan seorang wanita. Namanya perang itu kan menawan dan ditawan, Pak. Hanya kaum muslimin kalau menawan seseorang, maka dijamin tawanan tersebut hidup dalam keadaan aman dan nyaman. Tidak ada sejarahnya kaum muslimin kalau menawan itu disiksa dan dihabisi, tidak ada.
pasti mereka ditawan iya, tapi hidup dalam keadaan tentram dan nyaman. Makanya betapa banyak tawanan kaum muslimin yang akhirnya nanti masuk Islam karena melihat perlakuan baik dari kaum muslimin. Bahkan ada motivasi dalam Al-Quran agar kaum muslimin itu memberi makan yang mereka sukai kepada tawanan. Wa yut'imuna ala hubbihi wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi wa yut'imu at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Begitu ayatnya. Wa yut'imu at-ta'ama, surat apa itu? Wa yut'imu at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan ia memberi makan, ya kan, ala hubbihi, makanan yang ia sukai, kepada siapa? Miskin, kepada orang miskin, wa yatiman, dan juga kepada anak yatim, wa asira, dan juga kepada tawanan. Dan ini tidak didapatkan di peradaban manapun, Pak, sampai hari ini. Namanya tawanan itu pasti disiksa, pasti dihabisi. Lihatlah tawanan-tawanan Palestina, ya. Orang-orang Palestina yang ditawan oleh Israel, pasti balik ke keluarganya dalam keadaan tidak baik. Ada bekas luka, bahkan ada yang pulang dalam keadaan mentalnya sudah sudah hancur, ya, dalam keadaan trauma yang berat. Pasti ada bekas siksaan. Berbeda dengan tawanan-tawanan Israel, ya, atau orang-orang Israel yang ditawan oleh Palestina, ya, mereka diperlakukan dengan baik. Dan ini tentu tidak mudah, Pak. Tidak mudah untuk bisa memperlakukan tawanan dengan baik, itu tidak mudah. Kenapa? Karena kaum muslimin tahu bahwa tawanan kaum muslimin di sana, gitu ya, orang Islam yang ditawan di sana di pihak musuh itu pasti diperlakukan dengan tidak baik. Tapi tuntutan Islam ketika kaum muslimin menawan musuh itu harus diperlakukan dengan baik. Itu kan tidak mudah, Pak. Jadi Islam dalam peperangan itu punya akhlak, tapi sejatinya tidak mudah untuk diterapkan dan dilaksanakan. Karena dalam peperangan itu, namanya perang itu kan emosi, Pak. Namanya emosi itu kan maunya melakukan segala sesuatu yang bisa menyakiti. Maunya kan begitu. Makanya musuh itu kan tidak punya panduan ketika berperang. Ya pokoknya kalau bisa dapetin musuhnya, gitu ya, dia akan menghabisi, akan menyakiti, akan menyiksa. Tapi kaum muslimin tidak bisa melakukan itu. Jadi tidak bisa balas dendam lah istilahnya, ya. Karena terikat dengan peraturan-peraturan perang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi dalam perjalanan pulang, kaum muslimin menawan seorang wanita. Maka suami wanita tersebut mengendap-endap mengikuti kaum muslimin. Sampai di sebuah tempat malam hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan 2 orang untuk berjaga-jaga. Dan ini bentuk kewaspadaan Rasulullah. Jadi walaupun sudah dalam perjalanan pulang juga, mereka tetap harus dalam keadaan waspada karena tidak tahu apakah mereka diintai atau tidak. Nah, ada 2 orang yang diperintahkan Rasulullah untuk berjaga-jaga. Yang pertama Abbad bin Bishr, yang kedua Ammar bin Yasir. Maka mereka berdua ini sepakat untuk jaganya itu bergantian. Ammar bin Yasir tidur duluan, Abbad bin Bishr berjaga. Nanti kalau sudah waktunya, Abbad bin Bishr akan membangunkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir berjaga, Abbad bin Bishr tidur. Maka ketika Abbad bin Bishr ini berjaga, Ammar bin Yasir tidur, dia menggunakan waktunya itu untuk sholat. Menggunakan waktunya untuk sholat. Begitulah para sahabat Rasulullah, ya, dengan keimanan mereka yang begitu luar biasa. Ketika Abbad bin Bishr ini sholat, ternyata suami wanita yang ditawan itu, ya, yang mengintai, akhirnya memanah Abbad bin Bishr yang sedang sholat. Satu panahan. Tapi ia tidak bergeming, ya, masih tetap khusyuk dalam sholatnya. Lalu dipanah 2 kali, ia juga tidak bergeming, masih khusyuk dalam sholatnya. Lalu dipanah 3 kali, ia juga tidak bergeming, masih khusyuk dalam sholatnya, sampai akhirnya dia sadar bahwa kalau dia tetap dalam keadaan sholat, maka dia mungkin meninggal. Kalau dia meninggal, maka dia tidak bisa menjalankan amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya dia
bergegas membangunkan Ammar bin Yasir. Maka Ammar bin Yasir ketika bangun, dia kaget. Kenapa engkau tidak membangunkan aku sejak awal? Kenapa engkau tetap melanjutkan salatmu? Maka Abbad bin Bishr berkata, sesungguhnya dalam salat tersebut saya sedang membaca satu surat dan saya tidak ingin memotong surat tersebut. Jadi menikmati membaca surat. Kalau bukan karena saya sadar bahwa kalau saya lanjutkan sholat saya mungkin meninggal dan tidak bisa melanjutkan amanah Rasulullah, niscaya saya akan tetap lanjutkan sholat. Tapi tiba-tiba saya sadar, kalau saya lanjutkan saya bisa meninggal, tidak bisa menjalankan amanah Rasulullah. Kalau dia meninggal, yang lain masih tidur, kaum muslimin kan berarti dalam keadaan lengah, Pak, tidak bisa menjalankan amanah Rasulullah. Maka saya putuskan untuk segera membangunkan engkau. Nah, akhirnya Ammar bin Yasir bangun dan segera untuk membangunkan para sahabat yang lain dan berusaha untuk mengejar ya laki-laki tersebut, suami dari yang ditawan, tapi ternyata tidak bisa tertangkap. Abbad bin Bishr berhasil diselamatkan, tidak meninggal pada kejadian tersebut, walaupun sudah dipanah 3 kali. Tidak meninggal dalam kejadian tersebut. Kalau tidak salah beliau itu baru meninggal tahun ke berapa, 12 Hijriah ya, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu ada kisah berikutnya, yaitu kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dalam perjalanan pulang itu ada ontanya milik Jabir ini lamban jalannya, Pak. Jalannya lamban, selalu tertinggal di belakang. Pasukan sudah di depan, di belakang Jabir. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah pemimpin yang punya perhatian besar terhadap para sahabat beliau ya. Kalau mungkin sekarang banyak pemimpin yang tidak melihat ke belakang atau tidak melihat ke bawah. Ya, Rasulullah kan pemimpin tertinggi, Pak. Banyak pemimpin zaman sekarang yang pola pikirnya adalah saya mendapatkan apa dan saya dilayani seperti apa. Berbeda dengan Rasulullah yang beliau selalu memperhatikan keadaan para sahabatnya. Maka ditengok oleh Jabir, kok selalu tertinggal di paling belakang. Maka Rasulullah menghampiri Jabir dan juga memukul ontanya Jabir. Dalam satu riwayat Rasulullah memerintahkan Jabir untuk memotong ranting, lalu Rasulullah ambil ranting tersebut, Rasulullah pukulkan ranting itu kepada ontanya Jabir, maka onta Jabir tiba-tiba kuat kembali. Ya, jadi ini onta saja kelelahan, Pak, apalagi manusianya kan. Onta itu kan kalau kata orang Arab adalah safinatus sahra, kapalnya padang pasir, itu onta. Kalau onta sudah kelelahan, artinya orangnya lebih lelah daripada ontanya, Pak. Karena kekuatan onta dibanding manusia itu, manusia tidak ada apa-apanya dalam konteks melewati padang pasir ya, perjalanan. Setelah dipukulkan oleh Rasulullah, maka ontanya kuat lagi, semangat lagi, dan bisa berjalan cepat lagi. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bertanya kepada Jabir tentang keadaan Jabir ya, pertanyaan yang lebih personal. Jadi ini menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan para sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada Jabir, apakah engkau sudah menikah? Maka Jabir menjawab, iya, saya sudah menikah. Engkau ini menikah dengan janda atau dengan gadis? Kata Jabir, saya menikah dengan janda, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu? Maka Jabir menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya ini sudah meninggal. Jabir bin Abdullah Al-Bajali, ayahnya Abdullah Al-Bajali sudah meninggal dalam sebuah peperangan sebelumnya. Dan saya memiliki 7 orang saudara. Maka saya menikahi janda dengan harapan istri saya ini bisa membantu saya untuk mengurusi adik-adik saya masih kecil. Jabir, Pak, ketika Rasulullah wafat itu usianya baru 20-an tahun. Kalau nggak salah 20 tahun malah. Ini kalau terjadi tahun ke-5 Hijriah, berarti Jabir ketika perang ini usianya 15 tahun ya, atau lebih lah.
Rasulullah meninggal, Jabir itu kalau nggak salah 22, pokoknya 20-an tahun lah. Jadi ketika perang ini mungkin Jabir usia 17 atau 18 tahun. 17-18 tahun sudah menikah. Gitu ya. Dan juga merawat tujuh orang adiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan Rasulullah faham tentang keadaan tersebut ya, setelah dijelaskan oleh Jabir. Siapa yang tidak senang, Pak? Ditanya oleh pemimpin tertinggi. Ini kan Rasulullah ibaratnya kalau dalam tentara mungkin jenderalnya begitu ya, bintang 4. Ini Jabir usia 18 tahun. Mungkin bintara atau tamtama, ya kan? Ditanya oleh pemimpin tertinggi dengan pertanyaan yang sifatnya personal, tentu akan sangat senang dan bahagia diberi perhatian oleh Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan Rasulullah pada saat itu tahu bahwa Jabir ini kondisi ekonominya tidak baik. Rasulullah ingin membantu Jabir, tapi juga Rasulullah tahu Jabir ini punya sifat yang tidak suka dikasihani. Jadi mentalnya mental pejuang, Pak, tidak suka dikasihani. Maka Rasulullah bertanya kepada Jabir, "Atabi'u jamalak? Maukah engkau menjual untamu ini kepadaku?" Kata Rasulullah. Maka Jabir pada saat itu berkata, "Wahai Rasulullah, kalau engkau ingin unta ini, engkau ambil saja, tidak perlu engkau beli." Kata Rasulullah, "Tidak, saya ingin membeli ya darimu." Maka Jabir bertanya, "Berapa harganya wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, 1 dirham. Kata Jabir, "Kemurahan wahai Rasulullah, 1 dirham itu bukan harga onta." Rasulullah memang niatnya tidak ingin membeli onta, gitu ya, ingin membantu Jabir. Jadi beli onta ini hanya sebagai alibi saja. Nanti setelah dibeli dikembalikan lagi ontanya ke Jabir. Makanya nawarnya itu dengan harga yang rendah. Tapi Jabir tidak paham maksud ini. Ya kan, dikira Rasulullah ingin membeli serius gitu kan. Maka terjadilah tawar-menawar sehingga sampai di angka 40 dirham. Jadi naik 40 kali lipat, harga dari 1 dirham jadi 40. Dan itu memang harga yang cocok untuk sebuah onta. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Baik, saya beli, tapi engkau pakai dulu nih onta sampai Madinah. Di Madinah baru nanti transaksi." Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika sampai di Madinah, Rasulullah memerintahkan salah seorang sahabat untuk menyiapkan uangnya dan memberikannya kepada Jabir. Rasulullah perintahkan Bilal ya. Setelah itu Jabir merasa senang karena dia dapat duit. Tapi dari satu sisi sedih karena ontanya hilang, ya kan? Ontanya pergi. Seperti kita, Pak, sedang butuh duit, kita jual motor, senang dapat duit, tapi satu sisi sedih motor kita hilang, ya kan? Maka Rasulullah panggil lagi Jabir, "Wahai Jabir, ini onta ambil, ambil ontanya, saya hadiahkan kepadamu." Jadi Rasulullah niatnya memang ingin bantu Jabir, cuman kalau caranya langsung ngebantu, Jabir punya sifat nggak suka dikasihani. Jadi begitu cara Rasulullah SAW membantu Jabir. Ini pemimpin yang sangat luar biasa, punya perhatian yang besar kepada para sahabat. Sehingga cerita sampailah mereka di kota Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah perang Dzatur Riqa ini. Yang pertama, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya menjaga sholat, Pak. Dalam keadaan perang sekalipun mereka tetap sholat, walaupun dengan sholat khauf. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita yang hidup nyaman, maka perhatian terhadap sholat harus lebih besar. Jangan sampai kita yang hidup nyaman ini nggak sholat. Maka tugas kita sebagai ayah, sebagai kepala keluarga untuk mengajak anak-anak kita sholat, mengajar dan mengajak mereka untuk sholat. Dan juga mendoakan mereka. Di antara doa yang diajarkan oleh Al-Quran, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Itu kan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat, begitu pula keturunan-keturunanku. Maka kita panjatkan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menjaga salat maka akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan petunjuk pada hari kiamat. "Man hafaza 'ala sholati kanat lahu nurun wa burhanun yaumal qiyamah." Orang-orang yang menjaga salat maka dia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk pada hari kiamat. Kanat lahu nurun wa burhanun, ada satu lagi saya lupa, ada 3 ya.
pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, yang tidak menjaga salat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk pada hari kiamat, dan dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Haman, dan juga Ubay bin Khalaf. Dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Haman, dan juga Ubay bin Khalaf. Qarun itu siapa? Orang yang sibuk dengan hartanya. Jadi kalau ada orang sibuk dengan hartanya, Pak, sampai meninggalkan sholat, maka temannya di hari kiamat adalah Qarun. Haman itu siapa? Orang yang sibuk dengan pemerintahan, begitu ya. Jadi kalau ada orang yang sibuk dengan mengurusi pemerintahan sampai dia meninggalkan sholat, maka temannya adalah Haman. Dan juga Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini siapa? Ubay bin Khalaf ini temannya Uqbah bin Abil Mu'aid. Kalau bapak-bapak ingat kisah Rasulullah pernah ketika sholat di Mekah, itu beliau ditumpahkan isi perut onta yang baru disembelih ketika beliau sujud, sampai anak beliau Fatimah kalau tidak salah ya melihat dan merasa kasihan dengan ayahnya, karena ketika sholat ya, ketika sujud itu ditaruh di atas beliau isi perut unta, Pak. Isi perut unta kan besar, Pak, nggak kecil ya, dan bau begitu ya. Itu siapa yang menuangkan? Uqbah bin Abil Mu'aid. Kenapa dia bisa menuangkan? Jadi kisahnya gini, Uqbah bin Abil Mu'aid ini itu kawan dekat dengan Ubay bin Khalaf. Ya kan, kawan dekat dengan Ubay bin Khalaf. Mereka dari kecil sudah dekat sampai besar, dan mereka saling mencintai begitu ya, satu sama lain. Hanya saja mereka berdua tidak beriman. Sampai mereka berdua ini nikah dengan adik kakak. Menikah dengan adik kakak. Jadi istri mereka berdua adalah adik kakak. Suatu ketika Uqbah bin Abil Mu'aid ini melihat Rasulullah sedang sholat, membaca surat Toha kalau tidak salah, lalu dia merasa terenyuh begitu ya. Ini tidak mungkin perkataan Muhammad. Jangan-jangan selama ini dia benar bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Maka dia berniat untuk masuk Islam pada saat itu juga. Cuman dia merasa nggak afdol kalau saya masuk Islam sendiri. Saya harus mengajak saudara saya yaitu Ubay bin Khalaf. Nah, dia mendatangi Ubay bin Khalaf yang pada saat itu berada di Darun Nadwah. Ya kan? Rupanya Ubay bin Khalaf ketika didatangi oleh saudaranya ini, oleh Uqbah, sudah buang muka. Dan dia berkata, sejak saat ini wajahku haram bagi wajahmu. Kata Uqbah, kenapa begitu? Kata Ubay bin Khalaf, saya tahu engkau baru saja mendatangi Muhammad dan engkau tertarik dengan Muhammad. Engkau ingin masuk ke dalam agamanya Muhammad dan meninggalkan agama nenek moyang kita. Wajahku haram bagi wajahmu mulai hari ini. Maka mendapatkan respon yang negatif begitu, akhirnya Uqbah bin Abil Mu'aid yang tadinya sudah memasuk Islam, gitu Pak, akhirnya mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih temannya. Dia mengatakan, enggak kok, siapa bilang saya tertarik? Kata Ubay bin Khalaf, kalau begitu buktikan. Akhirnya dia pergi mencari isi onta yang baru disembelih, dia timpakan kepada Rasulullah yang sedang sholat. Nah, maka kata Rasulullah, orang yang tidak menjaga sholatnya, dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Karena tadinya kawannya sudah masuk Islam karena melihat Rasulullah sholat, tapi dia mencegahnya. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Jadi ada seseorang yang berkata di hari kiamat kelak, yaitu maksud Al-Quran ini adalah Uqbah bin Abil Mu'aid. Ya wailata, celaka aku, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai kekasihku, sebagai teman sejatiku. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari petunjuk Allah, padahal petunjuk itu sudah datang kepadaku. Ya kan? Dia sudah masuk Islam, Pak, tapi karena kawannya ini nggak jadi masuk Islam. Bahkan menjadi orang yang paling terlaknat karena telah meletakkan kotoran di atas Rasulullah ketika beliau sedang sholat. Jadi marilah kita jaga sholat kita. Lalu pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa kaum muslimin harus punya sifat memaafkan. Pelajaran ini diambil dari kisah Rasulullah yang memaafkan orang Arab Badui yang ingin membunuhnya. Maka kaum muslimin harus punya sifat memaafkan. Dosa orang sama kita dibanding dengan dosa kita sama Allah banyakkan mana, Pak? Dosa kita sama Allah, tapi Allah memaafkan kita nggak? Allah maafkan kita, masa kita nggak maafin orang? Padahal dosa orang sama kita tidak sebanyak dosa kita kepada Allah, tapi Allah masih memaafkan kita.
maka kita juga harus bisa memaafkan orang lain. Rasulullah bersabda, "Man la yarham la yurham, wa man la yaghfir la yughfar lahu." Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi, yang tidak memaafkan tidak akan dimaafkan. Maka kita harus punya sifat memaafkan. Berikutnya, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana pemimpin harus punya perhatian kepada bawahannya. Pelajaran ini diambil dari kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah ketika ingin membantu Jabir tidak serta-merta karena beliau pemimpin gitu sudah bantu saja. Tapi beliau perhatikan nih kondisinya gimana nih. Pribadinya nih gimana? Ternyata Jabir bukanlah orang yang suka dikasihani. Gitu ya. Maka Rasulullah memikirkan cara bagaimana bisa membantu Jabir dengan cara yang terhormat. Begitulah orang Islam membantu orang itu dengan tetap menghormati orang yang dibantunya. Gitu, orang Islam ketika membantu orang lain harus punya rasa hormat kepada orang yang dibantu. Jangan sampai punya rasa sombong. Kadang ada orang karena mentang-mentang dia bantu, gitu ya, dia yang bantu, dia sombong. Dia menunjukkan kesombongannya dan menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap yang dibantunya. Terkadang keluar kata-kata yang merendahkan yang dibantunya. Itu pahala akan hilang, Pak. Karena Allah berfirman, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Jangan engkau batalkan, gugurkan pahala sedekah kalian dengan alman, dengan mengungkit-ungkitnya, wal adza, dan juga dengan menyakiti orang yang menerima bantuan. Gitu ya. Rasulullah sangat berhati-hati ketika ingin membantu Jabir, padahal beliau pemimpin tertinggi. Kenapa umat Islam harus demikian? Dalam artian ketika membantu orang lain harus tetap menghormatinya. Karena dia sadar bahwa hajat dia terhadap pahala dari Allah itu lebih besar daripada hajat orang yang dibantu atas bantuannya. Gitu ya. Jadi hajat dia terhadap pahala dari Allah itu lebih besar daripada hajat orang yang dibantu terhadap bantuan yang diberikan kepadanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kalau kita bantu orang, bantu dengan baik, gitu ya, tanpa bantu dengan dengan hormat, tanpa menghina orang yang dibantu. Kalau di flyer itu ada satu perang lagi mau kita bahas, itu perang Al-Muraisi', tapi rasanya waktu sudah tidak cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini ada manfaat dan pelajaran yang bisa kita ambil dan juga kita amalkan, aplikasikan dalam kehidupan kita keseharian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon diingatkan bila ada yang salah dari yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC kalau ada pertanyaan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasikan sholat khawf itu seperti apa ya? Iya. Baik. Udah. Sholat khawf seperti apa tata caranya? Tadi kalau kita baca dalam kitab fikih ada 16, Pak, yang pernah diriwayatkan oleh Rasulullah. Jadi diantaranya adalah dibuat menjadi dua baris begitu ya. Nanti yang depan ikut bersama imam, sujud, ruku, berdiri, sujud, ya kan? Nanti mereka berdiri lagi, baru yang belakang ruku, sujud, berdiri lagi gitu. Jadi posisinya itu tidak semua ruku, tidak semua sujud, ada yang tetap berdiri. Itu salah satunya. Yang lain detailnya saya pun banyak lupa, Pak. Jadi ya begitulah ilmu ya, kalau jarang dipraktekkan ya banyak lupa. Karena kita nggak pernah sholat khauf di Indonesia. Ya, jadi nanti kita lihat lagi, Pak. Atau mungkin bisa sekarang gampang aja, tinggal lihat di Google kan tata cara sholat khauf. Atau di YouTube itu ada banyak tata caranya ya. Di antaranya seperti itu. Pokoknya dia intinya begini, adalah bahwa tidak semua pasukan itu dalam keadaan lengah. Jadi tetap mengikuti imam, tapi ada yang tetap berdiri gitu. Nanti mereka baru nyusul sampai berdiri lagi ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, ada lagi teman lain yang mau bertanya? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah itu akan dalam mata-mata intelijen itu terbaik seperti apa? Nah, awalnya kesan kayak belum ini ya jelek gitu, negatif ya, mata-mata orang. Gitu. Ini seperti apa ya yang Rasulullah? Maka sekarang masih berkeluarga atau masih relevan di saat ini. Ya, ya. Baik. Jadi konteksnya ke zaman sekarang begitu Pak ya. Apakah boleh memata-matai orang? Zaman Rasulullah itu zaman peperangan. Jadi sebelum adanya perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun, walaupun nanti perjanjian itu akhirnya juga dilanggar, ya mereka dalam keadaan awas dan dalam keadaan berperang Pak. Namanya dalam keadaan peperangan ini kan beda kondisinya dengan orang yang hidup dalam keadaan normal. Kalau kita normal, ya saya nggak perlu memata-matai Pak Hardi ya, atau memata-matai Pak Aep dan Pak Hardi nggak perlu juga memata-matai saya. Karena kita dalam keadaan hidup normal, tidak ada peperangan. Dan kita sama kaum muslimin gitu ya. Dan juga kita tidak perlu memata-matai orang tetangga kita yang non-Islam misalkan. Kenapa? Karena kita tidak dalam keadaan berperang dengan mereka di Indonesia. Ya. Tapi kalau dalam keadaan peperangan, orang kan harus awas Pak. Kalau tidak awas ya mereka dihabisi. Ya, jadi mata-mata ini ya tujuannya untuk membaca pergerakan. Tujuannya agar umat Islam ini tidak dihabisi di kota Madinah. Begitu. Dan saya rasa kalau dalam konteks negara, pasti setiap negara kan punya intelijen yang membaca pergerakan negara lain misalkan, ya agar negara tersebut tidak diserang lah, pasti kan ada itu. Jadi tujuannya bukan memata-matai dalam artian tajasus mencari kesalahan, ya kan? Kalau dalam konteks memata-matai mencari kesalahan itu tidak boleh. Ya, saya mencari-cari kesalahan tetangga saya itu namanya mata-mata, tidak boleh. Ini kan konteksnya adalah mata-mata dalam artian menjaga kestabilan dan keamanan negara begitu ya, karena negaranya pada suatu negara Islam di Madinah. Kalau dalam konteks itu saya rasa ya sampai kapanpun pasti akan dipraktekkan. Pasti sampai kapanpun setiap negara pasti ada intelijennya begitu ya. Ya, begitu Pak. Kalau sekarang mungkin kalau orang sekarang mungkin orang psikologi. Iya, iya. Iya, kalau sekarang kan bentuknya. Iya, iya. Intinya begini Pak, kewaspadaan itu pasti ada gitu. Bagaimanapun bentuknya, cyber kah atau apa gitu ya. Namanya negara punya kepentingan pasti untuk menjaga negaranya gitu, untuk menjaga rakyatnya. Pasti ada upaya-upaya untuk melindungi apapun bentuknya, cyber atau mungkin kejahatan selain cyber lah, mungkin kalau ada begitu, pasti ada. Pasti mereka itu kan membaca pergerakan yang dianggap bisa mengancam keamanan negara, itu yang mungkin akan mereka tindak. Tapi kalau enggak ya mereka biarkan saja, kan begitu biasanya. Ya. Jadi kalau kaitannya konteks zaman sekarang ya semakin berkembang lagi berarti mata-mata itu kan. Ya, kalau fungsinya adalah untuk menjaga keamanan, ya tidak masalah Pak. Tapi yang jadi masalah itu kalau mencari-cari kesalahan orang gitu ya, yang sifatnya pribadi, personal, yang tidak ada kaitannya dengan keamanan umum, nah itu salah. Tapi kalau memata-matai dalam artian membaca pergerakan yang bisa mengganggu ketentraman, stabilitas negara, yaitu kaitannya dengan maslahat umum. Maslahat umum tidak masalah insyaallah. Ya Pak. Baik. Dan sebenarnya kajian pemirsa kajian setelah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya curhat tadi sudah. Jadi
sebenarnya untuk kajian Sirah Nabawi ini harus semangat ya. Mungkin harus terus diikutin alur ceritanya gitu. Jadi kita bayangkan bahwa memang zaman itu ada kita itu pergerakan terutama para sahabatnya saya. Kalau Rasulullah mungkin sudah bilang kata Allah itu yang sudah pasti ya. Tapi kalau para sahabat itu kan luar biasa ya. Istilahnya jarak sudah jauh gitu ya, sekiluan gitu. Sampai dia bungkus air gitu. Tapi semangatnya itu yang memang kita ini saya kadang bagaimana gitu ya, saya berdoa misalnya gitu kan, berdoa kok balik ke bukan ya. Jadi ya perlu berdoa kok belajarnya luar biasa. Tapi dari sisi itu pasti gitu ya, jauh dari kita dari bisa dari ahli gitu. Jadi dia itu masya Allah gitu ya. Mungkin harusnya sih sebanyak mungkin kajian-kajian Sirah Nabawi itu diberikan gitu ya, karena situ banyak sekali memberikan contoh-contoh yang memang keimanan itu seperti itu gitu ya. Jadi sahabat itu sudah memberikan contoh, jadi artinya dia tidak mau dihormati Rasulullah gitu ya, tapi juga Rasul juga tidak mau dihormati artinya benar ikhlas gitu. Jadi untuk konteks sekarang ini kayaknya kok sulit gitu ya untuk mendapatkan hal itu. Apakah memang karena kurang mendengar kajian atau mungkin kajian-kajian yang dengar mungkin seperti sekarang karena pergaulan gitu ya. Nah, ini di sekolah itu tidak belajar ilmu agama, tapi itu karena lingkungannya sudah memang lebih siap gitu ya untuk mempengaruhi si anak sehingga pergaulan itu ya sebenarnya di sekolah juga belajar tentang agama juga nih lagi, tapi terkait gitu formatnya dari orang tua adat-adatnya sudah mulai jauh gitu. Itu luar biasa. Makanya saya karena kita sebagai yang memang keseharian ya ingin memakmurkan masjid itu ya saya tidak pernah putus asa sih artinya. Itu tetap kita tuh gimana gitu. Ya, jadi mudah-mudahan sih untuk diri saya sendiri saya istiqomah ya untuk menjalankannya seperti itu. Sehingga minimal keluarga kita terdekat ya anak-anak kita gitu. Karena saya sendiri ya terus terang anak saya juga laki-laki gitu ya, tapi ya saya mesti pulang balik gitu. Saya udah ke masjid gitu, saya balik ke rumah gitu, tapi saya ingat bahwa anak saya sudah bangun gitu ya. Memang saya sudah ke masjid, tapi seperti ini mungkin harus berhenti dari sekitarnya seperti itu. Ya, memang tantangan zaman sekarang luar biasa, Pak. Saya ngajar di kampus yang notabene mereka adalah mahasiswa agama begitu ya, ilmu agama, ilmu Al-Quran dan tafsir atau ilmu hadis. Banyak dari mereka yang punya kesadaran yang luar biasa, tapi tidak sedikit juga dari mereka yang kayaknya kelas itu cuma sekedar mau dapat ijazah aja. Kesehariannya itu tidak menunjukkan bahwa dia adalah penuntut ilmu agama gitu ya. Kalau sudah jam istirahat ke warung kopi, ke warung warkop sambil ngerokok, saya ngeliat ya kadang-kadang, ya Allah ini mahasiswa Al-Quran dan tafsir, tapi iya betul di kelas itu ya duduk di belakang, terkadang kita tegur ya dia mungkin merhatikan kalau kita tegur aja, tapi bukan dari hati gitu. Tapi ada juga yang rajin, ada juga yang masya Allah gitu ya. Namanya zaman itu, setiap zaman pasti ada orang baiknya, ada orang solehnya, ada orang tidak baiknya, tidak solehnya, ada orang yang di persimpangan jalan sedang mencari hidayah. Memang tantangan setiap zaman beda-beda. Tantangan kita di zaman sekarang saya rasa yang punya pengaruh besar adalah konten, Pak. Konten yang dilihat itu yang punya pengaruh besar. Kalau zaman dulu orang itu hanya terpengaruh hanya terpengaruh dari orang tua. Yang menginfluence seorang anak itu hanya orang tua dan juga lingkungan sekitar. Terbatas gitu ya. Jadi pengaruh yang masuk kepada anak itu sangat terbatas. Dulu sebelum ada medsos. Ya kan? Yang dipengaruhi cuma dari orang tua, lingkungan teman mainnya, sama lingkungan sekolahnya. Itu aja yang menginfluence dia. Kalau sekarang enggak. Sekarang bahkan mungkin pengaruh orang tua kepada anak itu sekian persen aja, selebihnya itu pengaruh dari luar yang dia tonton, dan itu pengaruh besar, Pak.
pengaruh besar dalam, mungkin tidak dirasa begitu ya. Tapi kita begitulah manusia. Manusia itu kan kalau urusan tubuh, apa yang dia makan, begitulah dia sehat atau enggak. Begitu juga pikiran, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, begitulah yang membentuk pola pikir dia secara tidak sadar, dia akan ikut gitu. Dan zaman sekarang kalau kita lihat konten-kontennya memang yang ditampilkan itu kan selalu urusan dunia, ya kan? Selalu urusan kemewahan, selalu urusan barang branded, barang bermerek, selalu urusan nonton konser, ya, makan makanan mewah, punya barang ini dan barang itu. Jadi sehingga itu secara tidak langsung membentuk pola pikir di dalam mereka, bagaimana mereka mengejar itu. Banyak orang zaman sekarang yang penting udah punya duit, punya bekerja, nyaman Pak, ngerasa nggak punya beban lagi, nggak punya tanggungan, padahal dia punya beban akhirat kan gitu. Kenapa dia tidak sadar dengan beban akhiratnya? Karena yang ditonton konten tiap hari itu tentang urusan-urusan dunia. Maka cita-citanya gimana saya punya tas LV kan gitu, atau tas Hermes, atau bagaimana punya mobil mewah, punya rumah mewah. Itu nggak salah. Tapi kalau cuma itu tujuannya, itu yang repot, ya kan? Ada orang yang kalau udah punya pekerjaan, udah punya itu, ya gaya hidupnya jauh sekali dari kehidupan agama. Apalagi kalau gajinya sudah besar, kerja di perusahaan mewah misalkan, ya udah jauh dari agama. Kenapa? Karena sudah merasa cukup itu, sudah merasa nyaman gitu ya. Waliyadzubillah. Nah itu tantangan ya bagi kita semua. Ya tantangan bagi kita semua, betul. Tantangan yang tidak mudah ya untuk bisa mengajak. Tapi kalau kita lihat, alhamdulillah banyak juga anak-anak zaman sekarang yang masuk pesantren. Ya, pesantren semakin banyak. Pesantren semakin banyak diminati dan pesantren muncul di mana-mana dan banyak santrinya. Walaupun memang setiap pesantren punya tantangannya masing-masing. Ya, tapi yakinlah bahwa yang pertama kita tidak boleh putus asa. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah pasti akan memenangkan agama ini sampai akhir zaman. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, ya. Tapi itu tidak akan terjadi. Karena Allah enggan, tidak mau cahayanya padam, tidak mau Islam padam. Pasti Islam akan ada sampai akhir zaman. Ya kita tidak boleh putus asa, tetap berusaha, walaupun mungkin hasil yang kita lihat minim, tapi kalau kita lihat dari atas yang dilakukan orang ternyata juga membuahkan hasil. Kalau yang kita lakukan hasilnya minim, tapi ada orang yang berbuat dan hasilnya besar gitu. Jadi ya yakin saja, husnuzan, sambil tidak berhenti untuk berbuat. Ini itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة مستقرة سالمة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah kajian subuh ini. Semoga kita punya bakat. Subhanallah. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.